Welcome to my channel. Selamat menonton dan semoga kalian suka. Kak Lucia, aku bosan main denganku, kata Louis. Lucia percaya bahwa dia benar-benar bosan. Wanita itu mengundangnya untuk masuk ke dalam kamar. Louis melihat sekeliling. Anak itu mengikuti Lucia. Di dalamnya ternyata luas dengan banyak barang yang berbeda. Louis mengakui kamar wanita itu yang cantik. Lucia tertawa kecil dan berterima kasih padanya. Ia memberitahu Louis bahwa ia tidak banyak mendekorasi tetapi ia masih senang Louis menyukainya. Anak itu tiba-tiba melihat alat musik di sudut. Ia menunjuk ke sana dan bertanya kepada Lucia apa itu. Lucia menjelaskan kalau itu adalah alat musik yang disebut mandolin dan digunakan untuk memainkan musik. Louis kemudian menunjukkan kegembiraan sambil meminta wanita itu untuk memainkannya karena ia ingin mendengarnya. Lucia tampak panik karena sudah lama sejak ia memainkan musik. Namun, Louis memegang roknya, menunjukkan tatapan menyedihkan, dan memohon padanya untuk memainkan mandolin. Lucia ragu-ragu tetapi ia berkata, "Baiklah, haruskah aku bermain sedikit kalau begitu?" Ia memegang mandolin dan duduk di tempat tidurnya. Louis duduk di depannya saat ia mulai memetik senar mandolin. Ia menarik napas dalam-dalam dan memainkan musik seperti yang diminta Louis. Saat memainkannya, Louis tampak terpesona. Ia terdiam dan terkesan. Ia melihat betapa cantiknya wanita itu saat memainkan alat musik itu dengan senyum di wajahnya. Ia menghargai bagaimana Lucia memainkan mandolin dan suara murni dari alat musik yang dimainkan. Sekarang, ia tersenyum dan mengerti mengapa Carrie begitu terpikat pada wanita itu. Lucia berhenti bermain dan menarik napas. Louis kemudian bertepuk tangan dan menunjukkan wajah bangganya kepada wanita itu sambil berkata, "Bravo." Lucia merasa sedikit malu lalu mengatakan bahwa itu tidak berjalan sebaik yang ia harapkan karena sudah lama. "Apa yang kakak bicarakan? Itu adalah penampilan yang luar biasa," kata Louis dengan mata berkilauan dan pipi kemerahan. Lucia tergagap sambil mengatakan bahwa ia merasa lega Louis menyukainya. Anak itu tiba-tiba berkata bahwa ia juga ingin mencoba memainkan alat musik itu. Lucia bingung pada awalnya. Untuk memastikan, ia bertanya kepada Louis apakah ia bermaksud ia ingin memainkan mandolin. Louis mengepalkan tangannya dan menunjukkan kegembiraan menyatakan bahwa ia ingin belajar bagaimana membuat suara yang indah seperti yang dilakukan Lucia. "Benarkah? Kalau begitu tunggu sebentar," jawab Lucia. Louis hanya menatap wanita itu sementara dia mencari sesuatu dan berkata bahwa ia pikir ia meletakkannya di suatu tempat di sekitar kamarnya. Untungnya, ia menemukannya di lemarinya. Itu adalah mandolin kecil. Ia menyerahkannya kepada Louis dan anak itu menerimanya dengan kebahagiaan di matanya. Lucia kemudian berkata itu akan menjadi hadiah untuk Louis darinya. Ia juga memberitahu anak itu bahwa mandolin kecil ini adalah mandolin yang ia gunakan ketika masih kecil dan ia pikir itu adalah ukuran yang tepat untuk Louis. Anak itu berterima kasih padanya dan ia kemudian mengusap rambut Louis sambil memberitahunya bahwa mereka harus istirahat untuk saat ini dan baru mulai berlatih besok karena hari sudah larut. Louis kemudian menjawab iya dan bergegas kembali ke kamarnya sambil melambaikan tangan kepada wanita itu. Lucia juga melambai padanya sambil berkata, "Selamat malam, tidur nyenyak." Louis berada di dalam kamarnya dan Finn saat ini terbang di atasnya. Ia memegang mandolin sambil duduk di tempat tidur. Finn mengerti bahwa Louis berencana untuk membantu Lucia melupakan traumanya dengan memberinya pengalaman positif dengan musik. Tetapi, Finn bingung karena menurutnya akan lebih cepat untuk hanya menggunakan sihir mental untuk mengubah ingatan Lucia. Namun, Louis tidak menyukai ide itu, percaya bahwa jalan pintas seperti itu hanya akan menjadi solusi sementara untuk wanita itu, tetapi luka-luka akan muncul kembali pada akhirnya. Ia mengangkat mandolin sambil menyatakan bahwa aturan yang ia jalani adalah bahwa kebaikan harus dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan. "Karena ia baik kepada kita, kita harus membalas kebaikannya, kan?" katanya. Tetap saja, Finn kecewa karena merasa kalau rencana mereka lagi-lagi akan tertunda. "Tidak, itu tidak akan terjadi. Percayalah padaku," jawab Louis. 3 hari kemudian, Louis masih berlatih mandolin di dalam kamar Lucia. Tentu saja, ia bersama wanita itu karena dia adalah mentornya. Wanita itu terdiam menatapnya memainkan mandolin. "Bagaimana? Apakah menurutmu aku menjadi lebih baik?" ia bertanya. Lucia terkejut dengan pertanyaannya. Ia kembali sadar dan memberitahu Louis bahwa dia melakukannya dengan sangat baik. Louis memainkan alat musik itu lagi dan berkata, "Mari kita lihat, haruskah aku memainkannya seperti ini, saat ini?" Ia tidak tahu bahwa Lucia melihatnya sebagai anak ajaib. Karena hanya dalam 1 hari, ia menguasai teknik memegang, menghafal semua chord pada hari kedua. Dan saat ini, pada hari ketiga mereka,
Ia dengan mudah memainkan sebuah karya yang bahkan orang dewasa kesulitan. Lucia bertanya-tanya di mana Louis belajar tampil seperti seorang profesional. Ia terdiam memikirkan dari mana Louis berasal. Setelah selesai bermain, Louis memintanya untuk mengajari lagu berikutnya dan Lucia setuju. Sementara itu, di tempat lain ada poster yang ditempel di dinding. Itu adalah tentang Festival Harapan. Itu adalah undangan untuk peserta di Festival Night of Gain, dan siapapun bisa mendaftar. Seseorang menarik poster itu. Itu adalah Damon dan ia mengatakan bahwa Night of Gain adalah acara menyanyi. Menurut pria di belakangnya, Night of Gain adalah salah satu acara di Festival Harapan yang diadakan setiap tahun sekali. Orang-orang yang mendaftar akan bersaing dalam kontes menyanyi untuk mendapatkan hadiah. Itu adalah salah satu acara festival paling populer, dan pria ini mendengar orang-orang sudah berlatih keras untuk memenangkan hadiah tahun ini juga. Benarkah? Itu sempurna, kata Damon. Apa maksudnya dengan itu? Tanya pria di belakangnya. Ia kemudian meremas poster itu dan menyatakan bahwa semakin banyak orang berkumpul, semakin keras teriakan yang akan terdengar. Saat ini, Pablo sedang berjalan di jalan saat ia kembali ke tempat Lucia dan Moana. Saat berjalan, ia merasa pusing. Ia mengatakan kalau ia sedang sekarat. Ia kemudian menyimpulkan ia semakin tua dan mengakui sendiri ia tidak berpikir beberapa hari minum akan sangat sulit. Saat kembali ke tempatnya, ia mendengar suara yang akrab. Ia tahu itu adalah mandolin yang sedang dimainkan. Ia segera bergegas masuk karena berpikir itu adalah Lucia yang akhirnya memutuskan untuk bernyanyi lagi. Namun, ternyata itu adalah Louis. Astaga, baru pulang sekarang? Tanya Louis, tetapi Pablo hanya menjawab, "Hah, itu bukan Lucia." Louis menutup hidungnya karena ia merasa jijik dengan bau Pablo yang menyengat. Ia kemudian menyimpulkan bahwa Pablo minum dengan Trius sepanjang malam lagi. Pablo duduk dan tertawa. Ia kemudian memberitahu Louis bahwa Trius tidak membiarkannya pergi. Tapi ada apa dengan mandolin itu? Aku belum pernah melihatmu memainkan alat musik sebelumnya, kata Pablo. Louis memetik senar mandolin dan memberitahu Pablo bahwa Lucia yang memberikannya. Pablo berkata ia tampaknya bukan pemain biasa karena bagaimana ia memainkannya dengan sempurna. Dan sekarang, ia ingin tahu kapan Louis mulai memainkannya. Louis kemudian menjawab bahwa ia memulainya ketika ia sampai di tempat ini. Pablo terkejut karena tidak percaya anak itu dengan mudah menguasainya dalam waktu kurang dari seminggu. Louis kemudian dengan bangga memberitahu Pablo bahwa ia mencoba mandolin itu dan berhasil dengan baik. Ia tidak tahu bahwa Pablo kesal saat mendengarnya. Selain mandolin, Louis kemudian berkata tidak apa-apa baginya jika Pablo minum tetapi ia bertanya-tanya tentang tugas yang ia berikan kepadanya. Pablo kemudian menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia membersihkan setiap elisir yang tersisa di Lufthagen. Ia berterima kasih kepada Trius karena menyebarkan berita itulah mengapa ia telah mengamankan sekitar 20 elisir tingkat rendah. Ia sangat bangga pada dirinya sendiri menyatakan bahwa Louis bisa memanggilnya Pablo yang cakap. Tetapi, Louis kecewa karena Pablo hanya berhasil mendapatkan 20 elisir meskipun itu hanya tingkat rendah. Pablo merasa sedih mengatakan bahwa sangat sulit untuk mengumpulkan elisir itu. Lagi pula, menemukan elisir di sekitar tempat ini sama sulitnya seperti memetik bintang di langit. Louis masih percaya bahwa di kota pelabuhan dengan perdagangan sebanyak ini, elisir seharusnya lebih tersedia tidak peduli seberapa langka itu. Ia kemudian bertanya kepada Pablo apakah ada orang lain di kota itu yang memelihara atau meneliti binatang ajaib. Pablo menjawab tidak, sejauh yang ia tahu, tidak ada, dan ia bertanya-tanya mengapa Louis bertanya. Louis kemudian berkata bahwa sepertinya orang lain membeli elisir dalam jumlah besar sebelum ia. Louis sadar bahwa elisir biasanya digunakan untuk meningkatkan kekuatan atribut pada manusia atau untuk memberi makan binatang ajaib. Jika itu manusia, tidak perlu membeli dalam jumlah besar karena ada batas seberapa banyak yang dapat mereka konsumsi sekaligus. Tetapi jika seseorang memelihara binatang ajaib, mereka akan membutuhkan pasokan elisir yang stabil dalam jumlah besar. Menurut Pablo, jika seseorang di kota ini memelihara binatang ajaib, seperti yang ditebak Louis, ia yakin tidak mungkin Trius tidak tahu tentang hal itu. Louis setuju, dan tepat pada saat ini, ia merasa sesuatu yang mencurigakan. Ia ingin tahu mengapa seseorang berusaha keras untuk memelihara binatang ajaib tanpa Baron tahu. Ia tersentak saat ia menyadari sesuatu. Pablo, apakah menurutmu kau bisa mencari tahu siapa yang membeli elisir baru-baru ini? Tanyanya. Pablo menjawab bahwa ia bisa tetapi ia yakin itu akan memakan waktu. Meskipun demikian, ia menyimpulkan seharusnya tidak sulit jika ia bertanya langsung kepada Trius. Louis kemudian memerintahkannya untuk melacak tujuan akhir di mana semua elisir itu berakhir.
Ia melihat Finn yang bersembunyi di dalam drum dan menyuruh Pablo untuk membawa Finn bersamanya setelah ia menemukannya dan menggeledah tempat itu secara menyeluruh. Aku akan melakukan seperti yang kau katakan. Tapi mengapa kau melakukan ini? Apakah kau berencana untuk mencuri elisir? Tanya Pablo. Apakah aku terlihat seperti pencuri? Jawab Louis dengan tangan bersilang. Ia menambahkan bahwa ia belum yakin tetapi ia mulai berpikir bahwa Damon mungkin jauh lebih gila daripada yang ia pikirkan semula. Pablo kemudian berkata ia mengerti, dan memberitahu Louis bahwa ia perlu naik dan tidur. Ia hendak berdiri, namun, Louis bertanya kemana ia akan pergi. Lalu menyuruhnya untuk keluar sekarang. Pablo kesal karena ia baru saja kembali dengan mabuk sehingga ia perlu istirahat dulu sebelum melakukan pekerjaannya. Aku memberimu kelonggaran, dan sekarang Pablo berpikir ia bisa bermalas-malasan. Bagaimana kalau kita menghidupkan kembali beberapa kenangan lama? Kata Louis dengan kesal tetapi masih tersenyum pada Pablo. Seperti biasa, Pablo takut padanya dan memutuskan untuk segera pergi dengan marah. Ia membuka pintu dan melihat banyak orang merayakan festival di luar. Louis tertarik dengan orang-orang itu dan ia bertanya-tanya siapa mereka. Pablo kemudian ingat bahwa Festival Harapan akan segera dimulai, itulah mengapa orang-orang berada di luar. Louis tidak tahu tentang Festival Harapan tetapi Pablo memberitahunya bahwa kota itu terkenal karena perdagangan. Tetapi dulu, itu adalah desa nelayan kecil. Saat itu, mereka mengadakan Festival Harapan setiap tahun untuk mendoakan keselamatan para nelayan yang berangkat dan tangkapan yang melimpah. Tradisi telah berlanjut, berubah menjadi festival yang mereka miliki sekarang. Dan puncak dari festival ini tidak lain adalah Night of Gain. Louis bertanya apa itu Night of Gain dan Pablo memberitahukan kalau itu adalah kontes menyanyi di mana penyanyi terbaik di kota bersaing untuk mendapatkan hadiah. Sungguh pemandangan yang indah untuk dilihat. Ia ingat bahwa Lucia biasa memenangkan tempat pertama setiap kali ia berpartisipasi. Louis senang saat mendengarnya. Ia kemudian berkata, baiklah, karena kau akan keluar, ada satu hal lagi yang aku ingin kau lakukan. Pablo tidak tahu dan sebagian dari dirinya takut. Pablo menyilangkan tangannya. Louis tersenyum dan memerintahkan Pablo untuk mendaftarkannya untuk Night of Gain. Pada saat yang sama, Lucia berada di dalam kamarnya menatap mandolin miliknya. Sebagian dari dirinya sedih sambil memikirkan masa lalunya. Ia terkejut ketika ia mendengar Louis mengetuk pintu dan memanggil namanya. Ia segera membuka pintu dan berkata, "Ya, Louis. Apakah kau sudah berlatih lagu yang kuajarkan padamu?" Louis kemudian menjawab, "Tentu saja." Kemudian, ia mengatakan kepada wanita itu bahwa ia ingin meminta bantuan. Wanita itu tersenyum sambil bertanya apa itu. "Aku dengar ada festival yang sedang berlangsung, bisakah kau membawaku ke sana?" kata Louis. Han dan Kani mendengarnya, dan mereka juga bersemangat tentang festival itu. Mereka memohon pada Louis untuk membawa mereka berdua. Louis kesal pada mereka karena ia tidak menyangka si kembar akan mendengarnya. "Jadi kalian ingin pergi ke festival ya? Yah, dengan semua kebisingan di mana-mana akhir-akhir ini, wajar saja kalau penasaran kan? Tapi masalahnya karena ini musim festival, penginapan sudah penuh dengan turis, jadi sulit untuk pergi begitu saja," kata Lucia. Tetapi tak lama, seseorang datang dan mengatakan bahwa mereka harus pergi. Yang mengejutkan, itu adalah Moana. Wanita itu berkata mereka harus pergi ke festival bersama. "Pangeran dan putri kecil kita ingin pergi, jadi tentu saja kita harus pergi kan?" tambah Moana sambil mengusap rambut Louis. Lucia kemudian bertanya apakah ia serius dengan keputusannya karena mereka harus mengurus penginapan. Moana kemudian memberitahunya bahwa itu hanya untuk 1 hari, dan ia yakin penginapan mereka tidak akan bangkrut karena mereka tutup selama sehari. Lagi pula, kerumunan yang sebenarnya bahkan belum tiba, jadi aku ingin kalian bersenang-senang hari ini dan bekerja keras mulai besok. "Baiklah, kalau begitu mari kita bersiap-siap dan berangkat," kata Lucia. Louis senang karena wanita itu setuju. Moana juga bersemangat dan berkata, "Anak-anak, ayo pergi." Si kembar sangat senang mengikutinya. Setelah bersiap-siap, mereka segera berangkat. Si kembar bertanya-tanya apakah akan ada banyak makanan enak di festival itu. Lucia kemudian berkata iya dan berjanji untuk membelikan mereka banyak makanan lezat. Di belakang mereka, Louis tersenyum dan berpikir bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Ia menatap lurus ke arah Lucia karena ia berencana untuk melaksanakan rencana berikutnya. Malam tiba, Finn mengenakan mantel, topi, dan kacamata hitam lucunya saat ia melakukan misi yang diberikan kepadanya. Ia melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada yang bisa melihatnya. Ia kemudian masuk ke dalam drum dan mengintip. Ia menatap tepat ke arah gudang yang Pablo sebutkan padanya. Saat ini,
Ia teringat Pablo yang mengatakan bahwa para pedagang biasanya memperdagangkan elisir di gudang di ujung barat pelabuhan. Ia tidak tahu apa yang Louis cari, tetapi ia ingin Finn menyelidiki bangunan ini. Ia kemudian keluar dari drum dengan tangan berbentuk pistol dan berkata, "Baiklah, apapun yang tersembunyi di sana, aku, pelayan setia Tuan Louis, akan mengungkap semuanya." Ia kemudian menuju ke gudang dan dari atap ia melihat dua pria bermain kartu. Ia melihat laba-laba dan menggunakan jaringnya untuk meluncur turun. Ia bersembunyi sejenak dan mendengar salah satu pria itu mengeluh ia sudah bosan dan bertanya-tanya berapa lama lagi mereka harus tinggal di gudang lembab ini. "Kau banyak mengeluh, diam saja dan mainkan kartumu. Bos bilang dia akan menghubungi kita sebelum festival berakhir," jawab temannya. Ia terkejut ketika mendengar suara. Finn juga mendengarnya dan ia menyimpulkan bahwa suara itu berasal dari binatang buas. "Itu dia lagi," kata salah satu pria itu. Pria lain kemudian memerintahkannya untuk memberikan itu karena ia adalah orang yang mengambilnya terakhir kali. Pria itu kemudian mengambil sesuatu di peti sambil berkata, "Sialan, berapa banyak yang harus dimakan makhluk itu sampai puas?" Finn memberi makan tikus dengan keju di dalam gudang dan memerintahkan satu untuk mengalihkan perhatian pria itu. Tikus itu berlari secepat mungkin dan menabrak kaki pria itu hingga dia terpeleset dan semua elisir dari peti jatuh ke tanah. "Kau bajingan tak berguna, kau bahkan tidak bisa memindahkannya dengan benar," kata pria berambut putih itu dengan kesal. Pria lain juga kesal dengan sikap temannya. Finn pada saat yang sama terkejut mengetahui bahwa barang-barang di peti yang jatuh ke tanah adalah elisir. Ia kemudian menyimpulkan bahwa semua peti di dalam gudang penuh dengan elisir. Ia mengepalkan tinjunya saat ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang direncanakan orang-orang ini dengan elisir itu. Kedua pria itu berkelahi satu sama lain, saling menyalahkan mengapa ada tikus di dalam gudang. Mereka tidak tahu bahwa Finn pergi ke elisir dan bersembunyi di dalam peti. Pria itu membawa peti tempat Finn bersembunyi. Ia kesal dengan pria berambut putih karena menyalahkannya yang tidak membersihkan gudang. Ia turun ke bawah sambil mengeluh bahwa pria berambut putih itu bertingkah sombong padahal terjebak di dalam gudang sama seperti dia. Finn memperhatikan jalan mereka percaya bahwa tangga itu menuju ke ruang bawah tanah. Ia sangat ingin tahu kemana arahnya. Ketika mereka mencapai dasar yang lebih bawah, ternyata ada sungai. Pria itu berlutut dan perlahan meletakkan peti elisir. Ia kemudian berdiri untuk kembali ke atas sambil melihat ke belakang. Ia merasakan aura gelap binatang buas. Ia hampir menangis dan berkeringat karena takut. Ia menggertakkan giginya dan lari ketakutan. Finn masih bersembunyi, tetapi tak lama ia keluar ketika menyadari bahwa pria itu sudah pergi. Tetapi, ia ketakutan ketika melihat bayangan. Ia berteriak ketika menyadari bahwa binatang buas itu sedang menatapnya dan siap menelan semua elisir. Pada saat yang sama, seekor binatang kecil yang lucu meraung di kota. Ia ingin memberitahu semua orang untuk berhenti tetapi tidak ada yang bisa mendengarnya. Han dan Kani menikmati festival itu. Moana kemudian berkata, "Menakjubkan, mereka tidak menyebut festival panen sebagai festival terbaik di benua musim dingin tanpa alasan." Saat ini, Louis membenarkan bahwa festival ini benar-benar besar. Ia belum pernah melihat festival sebesar ini di kehidupan sebelumnya. Ia juga menyimpulkan bahwa festival ini sebanding dengan parade Disneyland. Saat berpikir, tiba-tiba seseorang memberinya sesuatu. Itu adalah Lucia. Ia bertanya makanan apa itu dan Lucia memberitahu kalau itu disebut buah beku. Sesuatu yang hanya bisa mereka dapatkan selama festival ini dan ia pikir Louis akan menyukainya. Ketika Louis menggigit sedikit, ia terkejut karena ini persis sama dengan manisan buah yang ia miliki di kehidupan sebelumnya. "Bagaimana? Enak? Kau belum pernah makan yang seperti ini sebelumnya kan?" tanya Lucia. Louis kemudian memberitahunya itu memang lezat. Ia berbalik saat ia mendengar suara mandolin sedang dimainkan. Ia kemudian memberitahu wanita itu bahwa seseorang mungkin sedang memainkannya saat ini. Lucia kemudian memberitahunya bahwa itu mungkin karena festival ini mengadakan babak penyisihan untuk Night of Gain. Louis tiba-tiba menarik wanita itu sambil memberitahunya bahwa mereka harus memeriksanya. Lucia ragu-ragu tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti Louis karena merasa bahwa dia hanyalah anak kecil yang ingin menikmati festival. Saat mereka mendekati panggung, mereka membenarkan bahwa memang ada seorang pria yang memainkan mandolin. Para peserta memainkan alat musik itu dengan emosi, tetapi Louis berkata itu terdengar buruk dan membuat telinganya sakit. Lucia kemudian memberitahunya itu karena ini hanyalah babak penyisihan, dan ia tahu bahwa bakat sejati biasanya muncul di final. "Kak Lucia, aku pikir kau bermain jauh lebih baik daripada mereka," kata Louis, tetapi Lucia tiba-tiba merasa gugup. Namun,
Louis menariknya lagi sambil berkata, aku tidak tahan ini, ayo ikut, kita akan naik ke sana bersama-sama. Lucia ingin menghentikan Louis tetapi anak itu tidak mau mendengarkannya dan terus berlari. Louis langsung mendatangi pembawa acara untuk mengatakan mereka ingin ikut kontes. Pembawa acara kemudian memberitahu mereka perlu mendaftar terlebih dahulu untuk berpartisipasi dalam kontes menyanyi. Louis kemudian berbisik kepada pembawa acara, lalu memberitahunya bahwa ia mendaftar dengan nama Louis dan Lucia. Ia kemudian memerintahkan pembawa acara untuk mencari nama mereka di daftar sehingga ia bisa memeriksanya. Apa Lucia? Maksudmu Lucia si siren? Tanya pembawa acara dengan reaksi terkejut. Orang-orang di sekitar juga terkejut tetapi Lucia gugup. Ia mendengar orang-orang bergumam tentangnya bahwa ia tidak bernyanyi lagi sejak kecelakaan itu terjadi. Lucia gemetar. Ia merasa seperti sedang tercekik. Ia berpegangan di sudut dengan mata tertutup tetapi ia membukanya karena terkejut ketika Louis memegang tangannya. Jangan khawatir, aku akan bernyanyi dan Kak Lucia hanya akan memainkan alat musik, kata Louis. Ia menyerahkan mandolin kepada wanita itu dan Lucia hanya terdiam. Mereka berdiskusi sementara orang-orang di sekitar menunggu mereka untuk memainkan musik di atas panggung. Wanita itu memeluk bom itu. Tentu saja, ia gugup. Apakah kalian sudah siap? Jika kalian butuh lebih banyak waktu, kita bisa pindah ke peserta berikutnya, kata pembawa acara. Lucia hendak mengatakan yang sebenarnya bahwa ia tidak bisa, tetapi Louis pergi ke tengah panggung dan menyapa warga Lufthagen. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Louis dari penginapan Siren dan berkata, kalian semua begitu sabar menanggung penampilan yang buruk sejauh ini kan? Itu membuat kesal pria yang baru saja tampil sebelumnya, tetapi Louis tidak takut sama sekali. Ia kemudian memperkenalkan Lucia sebagai pengiringnya. Meskipun Lucia gugup, ia tetap naik ke panggung tanpa kata-kata. Ia melihat kerumunan dan ketakutannya kembali lagi. Ia berkeringat dan tubuhnya gemetar. Ia kemudian memanggil Louis dan dengan jujur memberitahunya bahwa ia tidak berpikir ia bisa tampil. Louis tersenyum tulus padanya dan meminta tangannya. Ia menggunakan kekuatan sihirnya sambil memegang tangan Lucia. Wanita itu tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia terdiam bertanya-tanya perasaan apa yang ia rasakan. Ia menyadari bahwa memegang tangan Louis membuatnya merasa tenang. Louis kemudian mengedipkan mata padanya dan menyuruhnya untuk tidak khawatir karena ia yakin semuanya akan baik-baik saja. Lucia menghela napas dan menjawab, baik, oke, terima kasih Louis, bahkan jika itu hanya kata-kata, itu sangat berarti. Pembawa acara kemudian memberinya tempat duduk dan Lucia bertanya kepada Louis apa yang ingin ia nyanyikan sehingga ia bisa menyesuaikan alat musiknya. Louis kemudian memanggil perhatian semua orang dan berterima kasih kepada mereka karena telah menunggu dengan sabar. Ia mengatakan ia sekarang akan bernyanyi untuk semua orang tetapi semua orang terkejut mengetahui bahwa ia yang akan bernyanyi dan bukan Lucia. Anak itu lucu. Tapi lagu macam apa yang mungkin bisa dinyanyikan seorang anak, kata seorang wanita. Louis kemudian berdehem dan mulai bersenandung. Kerumunan senang saat mendengar suaranya yang indah. Mereka tidak percaya karena mereka belum pernah mendengar suara yang begitu murni dan jernih dalam hidup mereka. Louis mulai menyanyikan liriknya. Ia menyanyikan lagu 500 tahun oleh Cho Yang Pil. Ia menangis saat menampilkannya karena itu adalah lagu sedih. Kerumunan juga menangis. Seorang pria dari kerumunan berkata bahwa penampilan Louis terasa sedih dan mencekik, namun pada saat yang sama seperti hatinya sedang dibersihkan. Saat itu juga, Lucia terdiam menatap Louis tampil. Anak itu memberinya sinyal untuk memainkan mandolin. Lucia mengikuti Louis dan anak itu terus bernyanyi. Louis fokus menyanyikan lagu itu dengan penuh emosi membuat kerumunan lebih emosional. Lucia juga memainkan mandolin dengan mata tertutup. Louis berhasil mencapai bagian nada tertinggi dari lagu itu membuat pembawa acara tercengang. Semua orang juga terdiam. Louis kemudian mengedipkan mata pada mereka setelah menyanyikan lagu itu dan membungkuk. Semua orang meminta satu lagu lagi dan Louis berterima kasih kepada mereka karena telah menghargai suaranya. Wanita di belakangnya sedih tetapi ia tidak pernah mengatakannya kepada Louis. Setelah perayaan itu, mereka kembali ke penginapan dan Louis segera duduk dan berkata ia sangat lelah. Dan baginya, menyanyi bukanlah tugas yang mudah. Louis, kau luar biasa hari ini. Bagaimana kau bisa bernyanyi dengan sangat baik? Kata Moana sambil mengusap kepala anak itu. Si kembar juga bangga pada Louis, mengatakan ia adalah yang terbaik. Kak, maafkan aku, tapi aku benar-benar lelah. Kurasa aku akan naik ke atas dan istirahat sebentar, kata Lucia tiba-tiba sambil berjalan di tangga. Moana menatap saudarinya yang merasa sedih. Lucia segera berbaring di tempat tidurnya tetapi ia mendengar Moana mengetuk pintunya dan bertanya apakah ia bisa masuk.
Moana membuka pintu meskipun Lucia tidak menjawab. Wanita itu duduk di tempat tidur Lucia dan bertanya tentang bagaimana perasaannya tentang penampilan mereka sebelumnya. Lucia masih tidak menjawab. Hebat kan? Kata Moana. Dan akhirnya, Lucia menjawab mengatakan bahwa penampilan itu memang bagus. Moana kemudian menunjukkan kebahagiaannya dan menyatakan bahwa sudah lama sejak ia melihat Lucia di atas panggung, dan itu membuatnya sangat bahagia. Lucia bangkit dan bertanya kepada Moana apakah ia membencinya. Moana bingung dengan pertanyaannya dan bertanya mengapa. Lucia mulai menangis. Ia menyalahkan dirinya sendiri lagi atas kecelakaan orang tua mereka. Moana kesal dan memukul punggungnya, menyuruhnya untuk tidak mengatakan omong kosong seperti itu. Lucia kesakitan dan berteriak sedikit. Sudah kukatakan berulang kali bahwa itu bukan salahmu, mereka membuat pilihan mereka untuk melindungi orang yang paling mereka cintai, dan sama seperti mereka, aku peduli padamu lebih dari apapun di dunia ini, jadi jangan pernah mengatakan itu lagi, kata Moana dengan mata berkaca-kaca. Lucia terus menangis. Ia kehabisan kata-kata. Moana memeluknya dan memberitahu bahwa ia tidak mengatakan ia perlu bernyanyi segera. Tetapi jika ia terus melangkah ke atas panggung, bahkan sedikit demi sedikit seperti hari ini, Moana percaya ia akan bisa bernyanyi lagi seperti sebelumnya. Moana juga mengingatkannya bahwa siren adalah yang paling indah ketika mereka bernyanyi. Lucia tersentuh. Ia menangis bahagia dan setuju dengan pernyataan terakhir saudara perempuannya. Mereka tidak tahu bahwa Louis diam-diam mendengarkan mereka. Louis tersenyum karena inilah yang ia harapkan. Ia kemudian berjalan pergi sambil menyatakan bahwa fase pertama operasinya sukses. Ia memasuki kamarnya tetapi ia terkejut ketika ia melihat Finn gemetar dan kesakitan. Apa yang terjadi? Mengapa kau terluka? Louis bertanya sambil membiarkan Finn duduk di telapak tangannya. Finn gagap sambil mengatakan bahwa gudang di ujung barat pelabuhan memiliki sesuatu. Finn tidak dapat menceritakan semuanya karena ia pingsan. Louis panik dan mengkhawatirkannya. Ia mencoba membangunkannya tetapi Finn tidak menanggapi sama sekali. Karena Finn menyebutkan gudang itu, Louis kemudian memerintahkan Pablo untuk memeriksa tempat itu. Pablo segera pergi ke gudang dan menendang pintu tanpa mengetuk. Pablo memegang palu dan ia sangat marah. Orang-orang yang menjaga gudang terkejut ketika mereka melihat Pablo. Mereka bertanya siapa dia karena tidak tahu siapa pria itu. Jadi disinilah semua elisir Luftagen menghilangnya, kalian menyembunyikannya di sini, kata Pablo. Pria berambut panjang itu kemudian menyangkalnya, mengatakan bahwa mereka tidak pernah menyembunyikan apapun. Pablo meraih pakaian pria itu dan mengangkatnya. Aura Pablo menakutkan. Ia mengatakan bahwa ia tahu orang-orang ini sedang merencanakan sesuatu di gudang ini sehingga akan lebih baik bagi mereka untuk mengungkapkannya selagi ia berbicara dengan baik. Tetap saja, pria berambut panjang itu menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Seseorang kemudian datang dan memerintahkan Pablo untuk melepaskan anak buahnya. Itu adalah Damon. Aku tidak tahu mengapa Anda melakukan ini, Tuan Pablo, tetapi jika kita berbicara, kita bisa menyelesaikan kesalahpahaman apapun, kan? Kata Damon. Pablo kemudian dengan kuat melemparkan pria berambut panjang itu ke dinding dan berkata bahwa mereka yang biasanya ingin berbicara adalah mereka yang menyembunyikan sesuatu. Baiklah, mari kita mulai dengan mendengar mengapa kau menyembunyikan semua elisir ini di gudang, atau mungkin kau merencanakan sesuatu yang licik, tambah Pablo. Terlihat betapa marahnya ia. Tetapi Damon tidak takut sama sekali dan bahkan berkata bahwa ia tidak yakin apa yang dimaksud Pablo dengan merencanakan. Ia menunjuk ke peti elisir dan dengan percaya diri mengatakan bahwa elisir ini dibeli secara legal untuk diekspor ke benua musim gugur. Ia menambahkan bahwa ia tidak tahu di mana Pablo mendapatkan informasinya tetapi ia pikir Pablo salah. Pablo bertekad untuk memastikan semuanya sehingga ia bertanya kepada Damon apakah tidak akan ada masalah jika ia pergi dan memeriksa gudang itu sendiri. Ternyata, Damon membiarkannya melakukan apa yang ia inginkan. Pablo berjalan menuju pintu dan menendangnya dengan kuat untuk membukanya. Ia turun ke bawah, tepat di mana Finn melihat monster itu. Ia melihat sekeliling. Ketiga pria itu mengikutinya. Ia memberitahu mereka bahwa tempat ini dulunya adalah tempat perahu nelayan kecil dibuat kembali ketika Luftagen hanyalah desa nelayan. Damon kemudian memberitahunya bahwa mereka sekarang terkadang menggunakan tempat ini untuk memindahkan barang. Tetap saja, Pablo tidak akan mempercayainya mengetahui bahwa tempat ini adalah area yang baik untuk menyembunyikan sesuatu. Ia memegang palunya erat-erat sambil berkata, seperti binatang ajaib. Ia melemparkan palunya di sisi kiri air, tetapi saat palunya jatuh, tidak ada yang keluar. Pablo tercengang. Ia merasa canggung,
bertanya-tanya mengapa tidak ada reaksi. Lihat, tidak ada apa-apa di sini seperti yang kukatakan padamu, kata Damon. Pablo marah karena ia yakin Finn tidak berbohong. Ia mengambil obor dari pria itu dan menyatakan bahwa ia akan memeriksa binatang ajaib itu sendiri. Ia bergerak maju tanpa rasa takut dan Damon masih mengikutinya sambil mengatakan kepadanya bahwa ia lebih gigih daripada yang mereka kira. Pablo mencapai sudut dan membenarkan bahwa memang tidak ada binatang ajaib di sekitar. Damon kemudian mengingatkannya bahwa ia sudah mengatakan berkali-kali bahwa tidak ada yang seperti binatang ajaib di tempat ini. Jika kau mendorongku lebih jauh, aku tidak akan bisa hanya duduk dan menonton, Tuan Pablo, tambah Damon. Pablo kesal tetapi ia tidak punya pilihan selain meninggalkan gudang dibantu oleh ketiga pria itu. Saat ia keluar, ia melihat Luis dan anak itu berkata, "Oh paman, apa yang kau lakukan di sini?" Pablo bingung pada awalnya, dan Luis kemudian memberitahunya bahwa ia disuruh memeriksa apakah Pablo minum lagi. Luis melambaikan tangannya sambil berjalan menuju Pablo. Pria itu kemudian mengerti bahwa Luis sedang berakting agar orang-orang itu tidak memikirkan sesuatu yang mencurigakan terhadap mereka. Pablo kemudian berbisik kepada Luis, memberitahunya bahwa ia sudah memeriksa saluran air bawah tanah dan tidak menemukan apapun. Luis kemudian menyimpulkan bahwa Damon dan anak buahnya mungkin sudah memindahkan binatang ajaib itu ke tempat lain. Ia kemudian memutuskan untuk menangani kasus ini sendiri dan mengizinkan Pablo untuk menyingkir. Pablo mendengarkan apa yang ia katakan. Luis kemudian bergerak menuju Damon sambil berkata, "Halo, aku ingat kau dari sebelumnya, kau Tuan Damon kan?" Damon kemudian menanyakan identitasnya dan ia kemudian menjawab ia adalah Luis dan tinggal di penginapan Siren dengan pamannya Pablo. Pria berambut panjang itu kemudian memberitahu Damon bahwa Luis adalah anak yang ia sebutkan dari babak penyisihan Night of Gain. Damon kemudian mendekatkan wajahnya ke Luis dan berkata, "Jadi kau yang naik ke panggung bersama Lucia, kudengar kau bernyanyi cukup baik." Anak itu kemudian membenarkan kepada Damon bahwa itu benar-benar dia. Pria ini kemudian berkata ia terkesan mengetahui bahwa sangat sulit untuk membujuk Lucia untuk naik ke panggung. "Bisakah kau juga meyakinkan orang di sebelahmu untukku?" tanyanya. Luis kemudian menjawab, "Tentang apa?" Damon tersenyum sinis dan menyuruh anak itu untuk membujuk pamannya Pablo tentang bagaimana menuduh orang tanpa bukti dapat menyebabkan nasib buruk seperti yang terjadi pada orang tua Lucia. Pablo merasa terhina karena apa yang dikatakan Damon. Ia memerintahkan Damon untuk mengulangi apa yang ia katakan dan hendak memulai perkelahian tetapi Luis menghentikannya dan memberitahu Damon bahwa pamannya bisa sedikit naif sehingga dia cenderung bertindak tanpa berpikir panjang. Ia juga memberitahu Damon bahwa ia akan berbicara dengan pamannya Pablo. Damon terdiam tentang betapa dewasanya Luis dan setelah beberapa detik. Ia kemudian memberitahu Luis, ia senang bahwa dia mengerti. Damon dan anak buahnya hendak kembali ke dalam gudang, tetapi Luis tiba-tiba melihat tanduk dari Damon. "Ngomong-ngomong Tuan, ada sesuatu yang membuatku penasaran," kata Luis. Damon kemudian bertanya apa itu dan anak itu dengan jujur berkata bahwa ia merujuk pada seruling tanduk yang dibawa Damon. Pria itu terkejut dan bertanya kepada Luis mengapa ia penasaran dengan tanduk itu. Luis dengan santai menjawab bahwa tanduk itu terlihat bagus dan ia berpikir untuk mendapatkan satu untuk dirinya sendiri. "Itu bukan sesuatu yang bisa kau temukan di mana saja, sangat sulit untuk mendapatkannya," kata Damon dan kembali ke dalam gudang. Karena ketiga pria itu tidak ada, Pablo kemudian bertanya kepada Luis tentang rencananya. Dan ia menyarankan untuk memberitahu Trius tentang hal itu. Namun, Luis tidak setuju dan menyatakan bahwa jika Trius terlibat, perang bisa pecah di kota dan orang-orang tak bersalah bisa mati. Selain itu, kita juga tidak bisa merusak kembalinya Lucia ke panggung karena hal seperti itu. Pablo terkejut saat mendengar kembalinya Lucia. Luis kemudian memberitahunya bahwa ia telah berencana untuk meluangkan waktu lebih banyak membawa Lucia kembali tampil di atas panggung. Tetapi sekarang, ia yakin sepertinya ia perlu mempercepat segalanya. "Ini akan menjadi festival yang paling spektakuler," ucapnya. Di dalam gudang, Damon menghukum pria berambut panjang. Ia sangat marah dan mengatakan, "Pertama, makhluk yang selama ini diam tiba-tiba mulai mengamuk dan sekarang Pablo mengintai. Apa yang terjadi dengan manajemen gudang?" Pria berambut panjang yang ia pukuli gugup dan mengatakan bahwa ia tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Namun, Damon tidak menyukai jawabannya dan tiba-tiba mengambil pedangnya dan tanpa ampun menusuk bawahannya tanpa ragu-ragu. Darah berceceran. Pria itu jatuh di lantai memegangi lukanya. Damon kemudian menyatakan bahwa sepertinya mereka harus memajukan rencana itu. Pria lain yang tersisa yang berdiri di belakangnya dengan ketakutan lalu mengatakan bahwa mereka belum sepenuhnya menjinakkan binatang ajaib itu. Damon melihat bayangannya di pedang sambil mengatakan bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan sekarang.
setelah Pablo mencium bau sesuatu sehingga mereka perlu bertindak sebelum mereka ketahuan. Ia kemudian memerintahkan pria itu untuk melepaskan binatang ajaib itu besok pada saat yang sama dengan final Night of Gain. Pria itu berkeringat ketakutan mengetahui bahwa hidupnya dalam bahaya. Ini akan menjadi festival yang cukup megah, kata Damon sambil menuju pintu gudang untuk pergi. Malam berikutnya, Luis dan Pablo berjalan di sekitar pelabuhan. Pablo kemudian memberitahu Luis bahwa tidak ada tanda-tanda binatang laut dimanapun, tidak peduli seberapa banyak ia mencarinya. "Apa kau yakin Damon akan bergerak malam ini?" ia bertanya. Luis kemudian menjawab iya karena ia yakin bahwa Damon tidak akan bisa menunda lagi karena ia telah ketahuan. Jika tujuannya adalah untuk menjatuhkan Trius, ia pasti ingin menimbulkan kekacauan selama festival dan menampilkan dirinya sebagai orang yang menyelesaikannya. Itu adalah kesempatan sempurna untuk membuat kesan yang kuat pada raja, kata Luis. Pablo kemudian berkata bahwa untuk melakukannya, Damon perlu mengendalikan binatang buas itu. "Apakah itu berarti Damon adalah seorang druid seperti Jacob?" tanya Pablo. Luis mengatakan kalau Damon bukan druid, dan ia juga tidak merasakan sihir mental apapun dari pria itu. Ia tersenyum senang saat ia berkata bahwa Damon memiliki barang yang cukup langka. Tentu saja, Luis merujuk pada tanduk itu karena mengetahui bahwa itu adalah tanduk Raja Laut. Menurut legenda, itu adalah seruling yang diukir dari tanduk naga laut. Dikatakan bahwa siapapun yang mengendalikannya dapat menjinakkan binatang laut sesuka hati mereka. Luis tidak tahu di mana Damon mendapatkan harta karun seperti itu. Tetapi dengan itu, bahkan tanpa menjadi druid, ia yakin Damon bisa mengendalikan binatang laut. Luis menyimpulkan bahwa mereka bisa mempersingkat rencana mereka untuk menuju ke benua musim gugur secara drastis jika ia bisa mencuri tanduk itu. Ia juga yakin bahwa tanduk itu cukup berharga. Setelah mengetahui rencana sebenarnya, Pablo kecewa lagi karena ia mengharapkan rencana yang bagus dari Luis. "Bagaimanapun, ia pasti akan bertindak malam ini, jadi awasi pelabuhan," kata Luis sambil menunjuk ke Pablo. "Maaf, hanya aku, kau mau kemana?" tanya Pablo. Luis kemudian menjawab bahwa ia memiliki hal lain yang harus ia urus terlebih dahulu. Mereka berdua berpisah dan Luis kembali ke penginapan. Saat ia tiba di luar, ia melihat seseorang. Itu adalah Carrie yang mengintip di jendela. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Luis. Yang membuat Carrie terkejut dan berteriak sedikit. Ia berbalik dengan gugup. Wajahnya sangat merah. Ia terbata-bata saat berkata ia ingin memberitahu Lucia betapa bahagianya ia melihatnya kembali di atas panggung setelah sekian lama. "Ya, setidaknya kau punya sedikit akal sehat, senang memiliki ide yang bijaksana seperti itu kadang-kadang," jawab Luis yang membuat Carrie kesal. Luis tersenyum pada Carrie dan memberitahunya bahwa ia memiliki tugas khusus untuknya, yaitu memenuhi alun-alun dengan orang-orang untuk acara malam ini. Carrie bingung dan bertanya mengapa. Namun, Luis tidak akan memberikan alasan apapun dan menggoda Carrie bahwa tugas itu mungkin sulit baginya. "Sulit? Asal kau tahu, aku bisa mengisi seluruh alun-alun hanya dengan keluargaku," kata Carrie dengan percaya diri dan marah. "Itu bagus, sampai jumpa nanti kalau begitu," kata Luis. Sebelum ia pergi, ada hal lain yang ia ingin Carrie lakukan. Carrie bertanya-tanya apa itu dan Luis menyuruhnya untuk membawa seikat bunga. "Kau pasti ingin mendapatkan beberapa poin pada saat yang tepat kan?" tanya Luis. Tetapi ini membuat Carrie bingung. Sementara itu, festival akan segera dimulai. Banyak orang yang hadir. Luis dan Lucia menuju ke tempat kompetisi. Wanita itu gugup melihat begitu banyak orang di sekitar. Ia menyebutkan bahwa selama Night of Chain terakhir, tidak seramai ini. Pada saat yang sama, Luis bertanya-tanya bagaimana Carrie berhasil benar-benar memenuhi alun-alun dengan orang-orang. Sekarang, kompetisi sudah dimulai membuat Lucia semakin gugup. Para kontestan mendapat banyak apresiasi dari kerumunan. Lucia berdiri diam tanpa emosi berpikir bahwa ia tidak pernah menyangka hari seperti ini akan datang lagi. Ia menatap Luis mengetahui bahwa jika bukan karena dia, ia tidak akan pernah memimpikan hal ini. Pembawa acara pergi ke tengah panggung dan memperkenalkan bahwa kontestan berikutnya adalah yang dibicarakan semua orang. "Berikan sambutan hangat untuk Luis dan Lucia," seru pembawa acara. Lucia gemetar ketakutan. Traumanya kembali lagi. Ia tidak bergerak. Ia takut sampai Luis memegang tangannya dan mengatakan kepadanya bahwa ia sudah cukup berbuat. Luis memintanya untuk berhenti lari dari kenangan menyakitkannya. Lucia terdiam. Ia terkejut dengan apa yang Luis katakan. "Apa yang akan dikatakan mendiang orang tuamu jika mereka melihatmu menghindari bernyanyi karena rasa bersalah seperti yang kau lakukan sekarang?" tanya Luis. Lucia terkejut,
bertanya kepada anak itu bagaimana ia tahu tentang hal itu. Tapi, Louis tidak membahasnya dan langsung naik ke panggung. Lucia memanggilnya. Ia menoleh ke belakang ke arah wanita itu dan menyuruhnya untuk memikirkan baik-baik apa yang benar-benar diinginkan orang tuanya untuknya. Lucia bingung. Louis berdiri di tengah panggung dengan mandolin. Kerumunan terkejut, bertanya-tanya apakah Louis akan tampil sendirian malam ini. Tentu saja, mereka menunggu Lucia. Louis mulai memainkan alat musik. Ia mulai menyanyikan lagu. Kerumunan terkejut dengan bagaimana ia memainkan mandolin dan bagaimana ia bernyanyi dengan suara yang indah. Seorang pria menyebutkan bahwa lagu yang dinyanyikan Louis adalah mimpi seorang anak. Dan ia mengatakan ia biasa menyanyikan lagu ini dengan orang tuanya sepanjang waktu ketika ia masih kecil. Wanita di sebelahnya kemudian berkata bahwa Louis menyanyikan lagu yang tidak asing selama babak penyisihan, tetapi sepertinya Louis menyanyikan sesuatu yang semua orang tahu. Kerumunan menikmati penampilan Louis. Lucia juga menonton sambil memikirkan apa yang Louis katakan. Louis terus bernyanyi dengan lirik, "Di hutan gelap, aku mendengar suara menakutkan. Seekor monster dengan bulu putih mengejarku. Aku takut, Mama, Papa. Tolong aku, Mama, Papa." Lucia terharu. Ia ingat orang tuanya bersama dia dan Moana pada saat mereka masih kecil. Mereka biasa menghabiskan waktu dengan bernyanyi. Pada saat ini, ia memikirkan apa yang diinginkan orang tuanya untuknya. Ia tiba-tiba bergegas ke atas panggung dan pergi ke samping Louis. Anak itu tersenyum padanya dan yang mengejutkan, ia mulai bernyanyi tanpa ragu-ragu. Ia menangis saat melantunkan lirik. Ia tidak bisa melupakan bahwa ini adalah lagu yang biasa ia nyanyikan di depan orang tuanya. Ia ingat betapa bangganya orang tua mereka padanya. Sementara ia tampil dengan emosi, Moana sangat bangga pada saudarinya dan juga menangis bahwa dia akhirnya bernyanyi lagi. Ternyata lagu yang Louis dan Lucia nyanyikan adalah yang Moana katakan kepada Louis sebagai lagu Nina Bobo yang biasa dinyanyikan orang tua mereka ketika mereka masih kecil. Saat Louis bertanya, ia hanya memberitahu Moana bahwa ia ingin seseorang mendengarnya. Ia tidak pernah berpikir itu untuk Lucia. Moana menyadari mengapa Louis bertanya saat itu. Ia berterima kasih kepada Louis saat mengetahui bahwa dialah mengapa Lucia bernyanyi lagi. Lucia menikmati lagu Nina Bobo itu. Louis mengayunkan tangannya dan terus memetik senar mandolin. Carrie menangis saat menonton penampilan itu. Para penjaganya menggendongnya agar ia bisa menonton dengan jelas. Ia sangat bangga dan bertepuk tangan. Para penjaganya juga emosional. Kerumunan juga bersorak untuk Lucia dan berteriak bahwa siren akhirnya kembali. Lucia sangat senang. Ia mengucapkan terima kasih kepada penonton setelah penampilan mereka tanpa mengetahui bahwa Louis sudah turun dari panggung dan berkata, "Seperti yang kuduga dariku, satu bagian dari rencana selesai. Sekarang untuk memastikan tidak ada yang merusak suasana festival, saatnya menyelesaikan sisanya." Saat ini, Damon sedang mendayung. Ketika ia tiba, ia berdiri dan hendak pergi, tetapi ia langsung melihat Pablo. "Kemana saja kau menyelinap seperti tikus?" tanya Pablo. Karena Damon tidak menjawab, Pablo menggodanya bahwa ia menyembunyikan sesuatu yang mencurigakan di pulau karang lepas pantai. Mereka bilang burung yang sama akan berkumpul. "Kau melakukan persis seperti yang dilakukan orang tua Lucia," balas Damon sambil mendesah. Suasana hati Pablo berubah. Ia bingung mengapa Damon tiba-tiba mengungkit orang tua Lucia yang adalah teman-temannya. Damon tersenyum sinis saat ia mengatakan bahwa orang tua Lucia juga dulu mengikutinya dengan gigi sama seperti Pablo. Itu sampai kecelakaan tragis yang merenggut nyawa mereka. Karena apa yang Damon katakan, Pablo kemudian menyimpulkan bahwa kecelakaan orang tua Lucia adalah perbuatan Damon. Pria itu kemudian berkata bahwa ia tidak bisa memberitahukannya. Yang bisa ia katakan adalah bahwa ia tidak membiarkan mereka yang mengganggu pekerjaannya untuk hidup tenang. Pablo sangat marah, ia menyerang Damon dengan palunya. Ia mengayunkan palunya ke pria itu, tetapi Damon berhasil memblokirnya dengan pedang gandanya. "Apa kau benar-benar berpikir aku akan mengejar Terius tanpa kekuatan untuk mendukungku?" tanya Damon. Pablo mendorong pria itu menjauh, dan anak buah Damon pada saat yang sama keluar dan mengepung Pablo. Ia memasukkan senjatanya kembali ke sakunya. Sambil memberitahu Pablo untuk tidak khawatir tentang kedua putri dari penginapan Siren, karena ia akan menjadi orang yang mengurus mereka secara pribadi. Ia tertawa kecil untuk menggoda Pablo. Pria itu ingin membunuhnya segera, tetapi anak buah Damon menghalangi jalannya. Pablo sangat marah, lalu memerintahkan pria yang menghalangi jalannya untuk menyingkir. Damon, di sisi lain, menatap air dengan tanduk di tangannya.
Ia kemudian berujar, haruskah kita melanjutkan festival? Seseorang kemudian datang, memberitahunya bahwa sepertinya ia salah tempat. Itu adalah Louis. Anak itu memberitahunya bahwa festival sedang berlangsung di alun-alun dan bukan di area ini. Louis bahkan menggodanya bahwa ia tidak punya arah. Damon menatap Louis dan menyatakan bahwa anak-anak seharusnya tidak keluar selarut ini untuk menghindari masalah. Louis melompat dan berterima kasih kepada Damon atas kekhawatiran palsunya. Ia kemudian menjawab Damon bahwa tidak apa-apa karena keluarganya cukup santai. Ia berjalan menuju Damon dan memberitahunya bahwa ia tidak berencana untuk bersikap lunak pada tindakannya, terutama setelah membuat Lucia menangis. Kau akan dihukum berat, tambahnya. Damon merasa kalau anak itu punya mulut yang berani. Ia mengatakan sambil menyeringai kalau ia tidak akan menahan diri untuk anak-anak. Louis juga menyeringai padanya dan berkata itu sempurna karena ia juga tidak berencana menahan diri untuk orang dewasa. Damon tiba-tiba mencoba menyerangnya tanpa kata-kata tetapi Damon terkejut ketika perisai muncul dan memblokir senjatanya. Ia tahu itu adalah sihir spasial dan tidak percaya bahwa Louis tahu cara menggunakannya. Louis kemudian memberitahunya bahwa ia harus bertindak daripada banyak bicara. Ia menyerang Damon dengan kecepatan tinggi sambil menyatakan ia harus mulai lebih dulu. Damon tidak merespons karena serangan itu mendadak. Louis meninju Damon dan pria itu mampu memblokir serangannya. Namun, tak lama Damon terbang menjauh dan menabrak dinding. Ia gemetar kesakitan sementara Louis berkata, "Oh, kau memblokir itu? Kau lebih baik dari Pablo." Pablo yang sedang melawan anak buah Damon pun merasa kesal ketika mendengar Louis membandingkannya dengan pria itu dalam situasi ini. Saat ini, Louis tersentak saat ia melihat sesuatu. Itu adalah binatang buas dari bawah air. Louis berkeringat saat menatapnya. Binatang buas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan mencoba memakan Louis hidup-hidup. Untungnya, Louis berhasil menjauh tepat waktu dan berujar, "Itu mengejutkanku, hidupku hampir berakhir." Ia terdiam saat melihat binatang buas itu merangkak dan mengelilingi Damon seperti Damon adalah pemiliknya. Pria itu tertawa kecil dan mengakui bahwa Louis cukup terampil untuk usianya. "Sampai di situ saja pertunjukanmu, memang sedikit lebih awal dari yang kurencanakan, tapi mau bagaimana lagi? Kurasa aku harus berurusan denganmu dulu," kata Damon yang membuat Louis kesal. Damon kemudian menggunakan tanduk yang ia pegang dan membuat suara untuk memerintahkan binatang buas itu. Louis merasakan sedikit rasa sakit karena suara keras itu. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan kekuatan sihirnya, tetapi kemudian, binatang buas itu tidak bergerak sama sekali yang membingungkan Louis. Damon sangat marah pada binatang buas itu, menyebutnya kepala ikan yang tidak berguna. Damon menendang binatang buas itu dan memerintahkannya untuk segera menyerang Louis. Karena apa yang ia lakukan, binatang buas itu kesal padanya. Pada saat ini, Louis tersenyum saat ia menyadari bahwa Damon belum sepenuhnya menjinakkan binatang buas itu. Tentu saja, ia langsung memutuskan untuk mengambil alih binatang buas itu. Ia kemudian mengaktifkan dominasi sihir mentalnya, dan hanya dalam beberapa detik, binatang buas itu melihatnya sebagai tuannya. "Tangkap dan makan bajingan itu," perintahnya sambil menunjuk jarinya ke Damon. Pria itu pun panik. Ia berkeringat saat menatap binatang buas itu mengarahkan kepalanya ke arahnya. Damon kemudian menggunakan tanduk menyebabkan binatang buas itu menderita kesakitan. Binatang buas itu menggerakkan ekornya dan hendak menyerang Louis. Untungnya Louis berhasil menghindarinya dan melompat. Ia kemudian menyimpulkan bahwa sihir mentalnya tidak cukup kuat untuk mengalahkan efek tanduk Raja Laut. Ia juga tahu ia tidak bisa melawan binatang laut secara langsung di sini di tengah kota, jadi ia bingung tentang apa yang harus ia lakukan. Ia menatap air sambil memikirkan cara, dan setelah beberapa detik, ia mendapat ide bagus yang ia yakini pasti akan berhasil. Ia kemudian memanggil perhatian binatang buas itu dan menantangnya untuk bertarung yang sesungguhnya. Ia tersenyum sambil mengepalkan tinjunya. Ia kemudian melompat ke sungai dan pergi ke bawah air. Pablo melihat apa yang ia lakukan dan mengkhawatirkannya. Binatang buas di sisi lain mengejar Louis dan melihat apa yang terjadi membuat Damon tertawa. Ia berpikir Louis bodoh karena mencoba melawan ular laut di wilayahnya sendiri. Baginya, Louis baru saja menandatangani surat kematiannya. Louis menyelam semakin dalam, membiarkan binatang buas itu mengikutinya. Ia tidak takut sama sekali. Ia masih tersenyum sambil menunggu binatang buas itu datang kepadanya. Ia menahan napas sementara binatang buas itu membuka mulutnya lebar-lebar dan menelannya. Mulut binatang buas itu bersinar karena ternyata Louis berubah menjadi wujud naga. Ia memegang taring binatang buas itu dan dengan mudah membuka mulutnya.
Ya, karena di bawah laut aku tidak perlu menahan diri, saatnya melepaskan sepenuhnya transformasi nagaku, seru Louis sambil tersenyum. Ia mengepalkan tinjunya saat ia mengaktifkan kekuatan sihirnya dan mendorong binatang buas itu menjauh sambil menyuruhnya untuk menyikat giginya 3 kali sehari agar nafasnya tidak bau. Binatang buas itu terbang menjauh dan Louis merasa bahwa dia bersenang-senang beberapa saat yang lalu. Suasana hatinya berubah saat ia menyerang binatang buas itu sambil berkata bahwa binatang buas itu akhirnya menemukan lawan yang sepadan hari ini. Ia meninju binatang buas itu dengan kuat dan menyebabkannya menjerit kesakitan. Binatang buas itu sangat marah hingga menggeram, tetapi ia berbalik karena ia ingin melarikan diri dari Louis. Namun, naga kecil itu menariknya dan bertanya kemana dia berencana pergi. Baru saja menjadi menarik, tidak mungkin aku membiarkan ini berakhir secepat ini, mari kita terus bermain, tambah Louis dan memutar binatang buas itu. Di sisi lain, Pablo sudah selesai menyerang semua anak buah Damon yang berani melawannya. Ia terengah-engah sambil bertanya-tanya apakah pertarungan benar-benar berakhir. Ia melihat ke sungai dan berpikir apakah Louis baik-baik saja. Ia hendak menyimpulkan sesuatu, tetapi kemudian ia memperhatikan bahwa air bergerak. Pusaran air kemudian terjadi, dan itu menjadi tornado air. Pablo terkejut saat ia menyaksikan bagaimana ular laut itu terbang ke langit dari bawah air. Damon juga tercengang. Ular laut itu menuju ke posisinya, jadi ia segera lari sambil berteriak. Tetapi kemudian, ia tersandung dan jatuh ke tanah. Ia masih memegang tanduk itu. Ia melihat ke belakangnya dan berteriak tidak saat ia melihat ular laut itu jatuh. Ular laut pun jatuh menimpanya, dan ia secara tidak sengaja melepaskan tanduk itu. Ular laut itu pingsan. Melihat semua hal ini membuat Pablo terdiam. Air kemudian menyembur di atasnya, dan ia kemudian melihat Louis dalam wujud naga. Louis kemudian berubah menjadi wujud manusianya dan berkata, menyegarkan, aku belum melepaskan diri seperti itu selama bertahun-tahun, belum punya banyak kesempatan untuk berubah akhir-akhir ini. Pablo kemudian segera bertanya apakah dia menyebabkan seluruh kekacauan hanya untuk melampiaskan emosi. Louis tidak menjawab karena perhatiannya tertuju pada Damon yang mengerang kesakitan. Pria itu terluka. Ia mencoba merangkak untuk mencapai tanduk itu. Ia hampir mencapainya tetapi tentu saja Louis tidak akan membiarkannya terjadi. Anak itu merebutnya dari Damon dan bertanya mengapa ia masih berpegangan pada tanduk Raja Laut. Louis kemudian memberitahu Damon untuk tidak khawatir karena ia akan menggunakan tanduk itu dengan sangat baik mulai sekarang. Ia mencoba memainkan dengan meniup keras tanduk itu, tetapi Pablo memberitahu bahwa dia pandai bermain mandolin, tapi sepertinya bermain seruling bukanlah keahliannya. Louis kesal. Ia menyangkal bahwa ia memainkannya dengan buruk. Ia beralasan, tetapi kemudian tanduk itu tiba-tiba retak. Suasana hening terjadi. Louis kemudian bertanya, ini bisa diperbaiki, kan? Hanya perlu dilem kembali. Namun, tanduk itu benar-benar pecah, dan setiap bagian jatuh ke tanah. Louis berteriak tidak sambil berlutut di tanah. Ia perlahan berdiri saat ia merasakan sesuatu. Ternyata ular laut itu sudah di belakangnya menatap dengan marah. Louis tertawa palsu dan merasa ia sekarang tamat. Ular laut itu berteriak karena marah dan Louis bersama Pablo segera lari untuk melarikan diri dari bahaya. Saat berlari, Pablo bertanya kepada Louis mengapa ular laut itu tiba-tiba mengamuk. Menurut Louis, kontrol dari tanduk Raja Laut rusak, jadi ular laut itu mengamuk secara naluriah. Ia hendak menjelaskan lebih lanjut. Tetapi saat ia berbalik, mereka melihat ular laut itu tertarik pada cahaya terang, yang arahnya ke festival. Pablo panik mengetahui bahwa itu akan menjadi bencana jika ular laut itu muncul di festival karena ada banyak orang di luar sana saat ini. Louis kemudian memanggil Finn dan memerintahkannya untuk menemukan si kembar dan membawa mereka kepadanya. Finn kemudian menjawab, mengerti. Louis kemudian memberitahu Pablo bahwa mereka berdua harus pergi untuk menghentikan ular laut itu. Saat ular laut itu mencoba pergi, Pablo dan Louis berusaha mengejarnya. Pada saat ini, sepasang kekasih sedang berjalan di dekatnya. Wanita itu bertanya kepada pasangannya apakah ia tidak berpikir berkeliaran di ganggang gelap di malam hari sedikit berbahaya. Pria itu kemudian menjawab itu tidak berbahaya karena ia bersamanya. Namun, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara aneh. Ular laut itu kemudian muncul di belakang mereka dan pria itu adalah orang pertama yang ketakutan. Ia secara tidak sengaja duduk di tanah sambil bertanya monster macam apa yang telah muncul. Wanita itu kemudian memberitahunya untuk cepat bangun sehingga mereka bisa lari. Tetapi, pria itu tidak bergerak sama sekali, jadi wanita itu terpaksa menggendongnya dan lari. Pada saat yang sama,
Pablo melempar palunya ke ular laut itu. Palu itu pun kena di tepat wajah sang ular laut, jadi ia berteriak marah. "Hei, kepala ular, lewat sini ke sini," kata Pablo meskipun ia gemetar ketakutan. Pablo menarik perhatian ular laut itu. Kemudian ia menyerang ke arahnya, dan Pablo berlari sambil berteriak. "Master, sekarang waktunya," teriaknya dengan mata berkaca-kaca. Ia meminta bantuan dari Luis, dan anak itu segera merapal sihir spasial, yaitu selubung spasial. Sihir ini menciptakan kubikel dan menjebak ular laut itu. Makhluk itu mencoba melepaskan diri, tetapi sama sekali tidak bisa. Karena Luis berhasil mengunci ular laut itu, ia memutuskan untuk menenangkannya dengan beberapa trik mental. Ia merapal sihir mental dan saat dalam prosesnya, ular laut itu menjerit kesakitan. Ia terus menabrak selubung spasial dan Luis khawatir karena ia merasa benda itu bergetar. Ia kesal karena tidak bisa merapal sihir mental dalam situasi ini. Saat ini, Pablo hanya berdiri dan menunggunya, tetapi kemudian Pablo mendengar seseorang memanggilnya. Ternyata itu adalah Terius dan beberapa anak buahnya. Terius terkejut saat melihat ular laut itu. Ada banyak pertanyaan yang muncul di benaknya. Pablo kemudian memberitahunya bahwa ular laut itu adalah salah satu makhluk ciptaan Damon, dan ia menyimpulkan bahwa Damon telah berencana untuk menciptakan kekacauan selama festival. Terius sangat marah setelah mengetahui itu adalah perbuatan Damon. Ia kemudian bertanya kepada Pablo tentang keberadaan Damon, dan Pablo kemudian menjawab bahwa dia mungkin melarikan diri dalam kebingungan, dan ia memberitahu Terius bahwa mereka perlu menangani makhluk ini dengan cepat sebelum hal lain. "Pablo, apakah kau akan terus mengobrol? Lakukan sesuatu dengan temanmu dan tahan dia," Luis tiba-tiba berkata dengan marah. Pablo terbata-bata saat ia menjawab Luis bahwa ia mengerti. Ia kemudian memberitahu Terius kalau mereka harus bergerak. Terius bingung sejenak, tetapi ia menjawab ya kepada Pablo. Si kembar juga tiba dan siap untuk membantu Luis. Anak itu kemudian memerintahkan mereka berdua untuk mengalihkan perhatian ular laut sementara Pablo sedang bersiap. Si kembar kemudian mengeluarkan pedang mereka dan dengan percaya diri memberitahu Luis untuk menyerahkan binatang buas itu kepada mereka. Keduanya menyerang ular laut itu dan menyerang dengan pedang mereka dikombinasikan dengan sihir mereka. Setelah beberapa menit, Pablo kemudian memberitahu Luis bahwa mereka sudah siap. Ular laut itu melihat ke arah Pablo dan menghampirinya. Pablo langsung meminta mereka untuk tarik sekarang. Ular laut itu tampak terkejut jatuh karena tali yang disiapkan Pablo dan Terius sebelumnya. Mereka menarik tali yang menjepit tubuh ular laut itu. Makhluk itu mencoba melawan, tetapi ia tidak bisa. Anak buah Terius juga membantu menarik tali. Terius memerintahkan mereka untuk menahan dengan erat dan tidak melepaskannya. Kali ini, Luis ikut campur dengan mengaktifkan sihir multimantranya. Sebuah kubus muncul di depannya, dan ia kemudian meremasnya dengan tangan. Ia kemudian menyerang binatang buas itu menggunakan kompresi spasial. Ular laut itu merasa pusing karena mantra kuat Luis. Anak itu kemudian memegangnya dan berkata, "Bagus, sekarang aku akan menenangkan pikiranmu." Ia kemudian merapal mantra mental pemulihan saat ular laut itu tidak sadarkan diri. Setelah 1 menit, ular laut itu membuka matanya dan memeluk Luis. Anak itu senang karena ia berhasil menjinakkan ular laut itu. Terius berdiri di belakang Luis. Ia sangat marah pada ular laut itu sehingga ia akan menyerangnya dengan niat membunuh. Namun, Luis merapal sihir yang menghentikan Terius bergerak. Terius bingung mengapa ia tidak bisa melepaskan serangan. Luis kemudian memberitahunya tidak perlu melakukannya. Menurut Luis, ular laut itu hanya dikendalikan oleh Damon di luar kehendaknya. Ia tidak bersalah. Si kembar terkikik. Mereka bermain dengan ular laut itu sementara Terius bersikeras bahwa mereka tidak bisa membiarkan monster seperti ular laut itu berkeliaran di tempat mereka dengan bebas. Luis kemudian memberitahunya untuk tidak khawatir karena ia yang akan mengurusnya. Ia kemudian membiarkan ular laut itu kembali ke sungai dan sebelum ia tenggelam jauh ke sungai, Luis memerintahkannya untuk menjauhi kota-kota tempat manusia tinggal dan kembali ke tempat asalnya lalu hidup dengan tenang. Ular laut itu merespons menggunakan bahasanya sendiri dan kemudian pergi. Si kembar melambaikan tangan mereka, memintanya untuk hidup dengan baik dan tidak mengikuti orang jahat. Luis kemudian berdiri dan menyuruh anak-anak itu bersiap-siap. Si kembar kemudian bertanya di mana mereka harus bersiap, dan Luis menjawab bahwa mereka telah melakukan apa yang ingin mereka lakukan, jadi sekarang saatnya mereka untuk pergi. Pada saat yang sama, Damon masih berada di sungai mengendarai perahu. Ia gemetar karena marah mengetahui bahwa rencananya gagal. "Kau pikir Damon akan menyerah begitu saja?"
Aku akan membalas dendam pada mereka yang melakukan ini padaku, bahkan jika itu berarti membakar Luftagen sampai rata dengan tanah, ucapnya. Tapi kemudian, ia menyadari bahwa dayungnya sudah di udara. Ternyata ular laut itu sudah di depannya. Ular laut menariknya dan melemparkannya ke atas lalu menelannya hidup-hidup. Ular laut itu kemudian tenggelam kembali ke bawah air, dan hanya menyisakan mantel Damon. Saat ini, Lucia turun dari panggung setelah ia tampil di depan kerumunan. Ia bernapas lega dan berkata bahwa menyanyikan 4 lagu tambahan menghabiskan seluruh energinya. Ia menoleh ke belakang dan melihat orang-orang bertepuk tangan untuknya. Tapi kemudian, ia bertanya-tanya di mana Louis karena ia belum melihatnya sejak lagu pertama. Ia kemudian mendengar seseorang memanggil namanya. Itu adalah saudara perempuannya Moana. Wanita itu memeluknya erat-erat sambil berkata, "Itu sirenku, kau berhasil, kau luar biasa." Mereka mendekatkan dahi mereka. Moana kemudian menyatakan bahwa orang tua mereka pasti akan sangat bangga pada Lucia sekarang jika mereka melihatnya tampil di atas panggung. Carrie kemudian menyela. Ia berdehem dan Moana kemudian bertanya apa yang dia lakukan. Carrie gugup, tetapi ternyata ia ingin memberikan seikat bunga kepada Lucia. Moana tersipu. Ia meraih Carrie dan memberitahu Lucia bahwa ada sesuatu yang ingin diberikan anak ini padanya. Carrie ragu-ragu karena ia malu. "Ayo, bunga paling berarti ketika kau memberikannya pada saat-saat seperti ini, kau tahu?" kata Moana sambil mendorong Carrie ke Lucia. "Aku ingin mengucapkan selamat atas kembalinya dirimu ke panggung yang sukses, Nona." "Tidak, maksudku siren kita, Lucia," kata Carrie dengan wajah malu. Lucia terkejut. Ia menatap buket bunga itu. Ia menerimanya dengan sepenuh hati dan mencium baunya sambil berterima kasih. Carrie sangat senang bahwa dia akhirnya menerima bunga darinya. Louis di sisi lain berada di sudut mengawasi mereka. Ia melipat tangannya sambil bersandar, dan ia senang bahwa semua orang sekarang bahagia. Ia kemudian percaya bahwa semua orang baik-baik saja tanpanya mulai sekarang. Beberapa hari kemudian, Louis dan teman-temannya pergi ke pelabuhan untuk meninggalkan tempat itu. "Kapal yang menuju ke benua musim gugur akan segera berlayar, para penumpang, silakan naik segera," teriak pria itu. Moana tiba-tiba datang hanya untuk memberitahu mereka agar tidak pergi. Ia memeluk si kembar sambil menangis dan berkata, "Apakah kalian benar-benar harus pergi? Tidak bisakah kalian tinggal?" Si kembar sangat senang mengetahui bahwa Moana sangat menyayangi mereka. Pablo menyela dengan mengingatkan Moana bahwa ia juga akan pergi. Ia juga ingin dipeluk, meskipun ia tahu bahwa ia selalu minum dan bergaul dengan orang lain daripada bersama mereka. Tapi kemudian, Moana mengatakan kalau ia tidak peduli apakah dia akan pergi atau tidak. Pablo bersikeras bahwa ia keluar hanya ketika itu adalah pertemuan sosial yang diperlukan. Moana kemudian menyuruhnya untuk berhenti membuat alasan, seolah-olah ia melakukan sesuatu yang benar. Louis hanya berdiri dan Lucia memanggil namanya. Lucia terlihat sedih, lalu bertanya kepada Louis apakah dia akan kembali. Louis tidak bisa menatap lurus ke matanya. Ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Tiba-tiba Moana meraih tangannya dan menangis. Wanita itu bertanya apa Louis benar-benar akan pergi. Agar mereka diam, Louis berkata ia akan mampir jika ia mendapat kesempatan. Lucia kemudian memeluknya membuat anak itu terdiam. Dan kali ini, Lucia menangis dan menyuruhnya berjanji untuk kembali. Louis kemudian menyentuh tangannya, dan ia berkata ia akan melakukannya. Carrie juga ada di sana. Ia tiba-tiba muncul di belakang Louis dengan aura gelap. Louis kemudian menggodanya bahwa pelukan Lucia benar-benar hangat. Tentu saja, Carrie kesal karena ia cemburu. Namun, ia menyerahkan sebuah kotak kepada Louis. Anak itu terkejut ketika ia melihat itu adalah air mata siren bersama dengan cincin. "Aku memberikannya kepadamu karena kau menepati janjimu, kau membantu Lucia bernyanyi lagi," kata Carrie dengan tangan dilipat. Louis meraih cincin itu dan bertanya kepada Carrie tentang hal itu. Carrie kemudian memberitahunya untuk menggunakan cincin itu jika ia kembali ke Luftagen karena itu adalah lambang keluarga mereka, sehingga ia akan bisa mendapatkan bantuan di mana saja di tempat ini. Louis kemudian menyimpulkan bahwa cincin itu seperti izin masuk gratis untuk Luftagen. Carrie berjalan pergi, dan ia berkata bahwa ia sejujurnya tidak ingin Louis kembali. Louis melambaikan tangan padanya sambil berkata, "Carrie, jangan lakukan hal-hal aneh dan patuhi saja apa yang kuajarkan padamu." Carrie kesal dan menyuruhnya untuk diam karena ia akan mengurus semuanya sendiri sekarang, jadi ia ingin Louis berhenti ikut campur. Louis menatap Carrie mengepalkan tinjunya. Tapi kemudian, Carrie tiba-tiba berterima kasih padanya untuk semuanya. Louis hanya berujar bahwa Carrie adalah bocah nakal tetapi memiliki sisi lucu yang sesuai dengan usianya.
Trius kemudian juga datang dan mendekati Pablo. Pria itu kemudian bertanya kepadanya bagaimana pemulihan pelabuhan berjalan. Menurut Trius, ada cukup banyak kerusakan, tetapi untungnya tidak ada korban jiwa dan semuanya dianggap beruntung. Trius kemudian melihat Luis dan memberitahu Pablo bahwa Luis tidak terlihat seperti anak biasa. Seperti yang ia perhatikan, cara Luis menjinakkan ular laut itu dalam sekejap berada di luar kemampuan manusia manapun. Pablo gugup sejenak. Ia kemudian menuduh Trius berbicara omong kosong, dan ia mengklaim Luis hanyalah keponakannya yang normal. Trius kemudian tersenyum dan mengatakan kalau ia tahu Luis adalah kerabat jauh. Ia kemudian memberikan jaminan kepada Pablo bahwa ia akan merahasiakan semuanya tentang Luis. Mereka berjabat tangan dan Pablo berterima kasih kepada Trius. Mereka kemudian menaiki ke perahu, dan semua orang melihat mereka pergi. Lucia dan Moana sangat sedih. Lucia berteriak, menyuruh mereka harus kembali. Anak-anak itu kemudian melambai kepada mereka dan mengatakan kalau mereka harus berbahagia. Saat mereka menjauh, mereka duduk dan si kembar kemudian bertanya kepada Luis kemana mereka harus pergi sekarang. Luis kesal karena mereka baru bertanya tentang hal itu sekarang. Menurut Luis, mereka sekarang akan menuju ke pelabuhan Doormund di benua musim gugur. Dari sana, kita akan menyeberangi benua melalui darat. Ia kemudian bertanya kepada Pablo berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke Doormund. Namun, Pablo tidak merespons dan hanya menatap lautan. Luis kemudian mendatanginya dan bertanya apa yang ia lakukan. Ternyata Pablo pusing dan Luis menyadari kalau pria ini mabuk laut. Pablo kemudian berkata ia pikir ia akan mati. Ia kemudian muntah tanpa keinginannya. Ia mencoba menutup mulutnya. Tetapi tetap muntah. Untuk pria sebesar itu, kau bahkan tidak bisa mengatasi sedikit mabuk laut, kau benar-benar menyebalkan, kata Luis. Pablo merasa lemas. Ia berlutut dan Luis kemudian menepuk punggungnya. Luis menggunakan mantra mental, dan Pablo perlahan tertidur. Luis memberitahu anak-anak bahwa Pablo akan tetap tertidur selama beberapa jam dan seharusnya merasa lebih baik ketika bangun. Ia kemudian mengajak anak-anak untuk pergi dan melihat kabin mereka. Mereka menuju ke kabin bersama-sama, meninggalkan Pablo tidur di luar tanpa mengetahui bahwa ada seorang pria mengenakan jubah, berdiri di depan Pablo, dan menyimpulkan Pablo setidaknya tier 3 tetapi ditidurkan dengan sangat mudah. Anak-anak itu baru saja pergi tanpa merasakan ada seseorang. Ternyata itu adalah pria tua, dan pria tua ini menyatakan bahwa pelayarannya yang panjang kali ini tidak akan membosankan seperti yang ia kira.